Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan membawakan cerita Cetik Badung bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita dari Diosita, nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Seorang wanita dengan kebaya Bali berwarna hitam dengan rambut panjangnya yang kusut menatap kami dari luar. Entah aku harus berkata dia wanita yang anggun ataukah mengerikan. Kedua hal itu kurasakan dalam dirinya. "Rala, kamu Rala kan?" ucap Mita yang mulai mengenali sosok wanita di luar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya ia malah tersenyum dengan matanya yang terus menatap ke arah Mita. "Rala, jadi kamu yang melakukan ini semua? Kamu yang membunuh Mem?" Mita mulai mencari jawaban dari sosok yang ia lihat itu. Hahaha, seketika Rara tertawa tak terkendali sembari mengacak-acak rambutnya. Matanya melotot seperti kesetanan. "Semua akan mati. Kusisakan ayahmu untuk menyaksikan hingga akhir. Dia pantas mendapatkannya," teriak Rara meluapkan seluruh emosinya. Mita yang sudah tidak tahan segera melesat keluar mencoba mendekati Rara. Namun tiba-tiba listrik rumah Rara tempat kami berada saat ini kembali mati. Hujan deras turun seketika bersama petir yang menyambar. Entah kemana perginya. Tiba-tiba Rara sudah menghilang dari pandangan kami. Aku mencoba mencari keluar, tapi tidak ada satupun petunjuk mengenai kepergian Rara. "Serah, cek meteran listrik nih," ucapku sambil menyalakan senter dari telepon genggamku. Arsa pun mengerti dan segera bergegas pergi. Sementara Mita terlihat sangat shock. "Udah tak, tenang dulu, jangan terlalu dipikirin." Aku mencoba menenangkan Rara dari rasa kalutnya. "Dia benar, Rarandra. Kenapa dia sampai melakukan ini semua?" ucap Mita sambil terisak. Aku yang tidak mampu menjawab apapun hanya mampu mengelus punggung Mita sembari menemaninya. "Bukan dari listrik rumah, Dra. Saklarnya masih naik," ucap Asra. "Ya sudah, terus gimana? Kita mau nerobos hujan atau nunggu di sini?" ucapku. "Kak, kalau gue sih mending hujan-hujanan. Ogah gue di sini. Udah gelap, ada mayat juga di dalam," balas Asra. Benar ucapan Asra. Aku pun mulai merasa sangat tidak nyaman di tempat ini. Selain gelap dan hujan deras, keberadaan sosok mayat yang sudah membusuk benar-benar bukan kondisi yang tepat untuk menunggu hujan usai. "Kita menerobos hujan saja, Mita," ajakku. Mita mengangguk dan berusaha berdiri dengan bantuanku. Kami pun melangkah keluar menuju pintu tempat di mana Rara menampakkan dirinya tadi. Namun baru beberapa langkah saat akan meninggalkan rumah, tiba-tiba Mita menahanku dan Asra menghentikan langkahnya. "Dra," Arsa memanggilku dengan suara yang bergetar. Aku menoleh ke arah wajahnya terlihat memucat. Genggaman tangan Mita pada bahuku semakin keras dan gemetar. Itu apa, Ndra?" tanya Asra sambil menunjuk ke arah luar. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Asra. Namun tidak ada apapun di sana selain tetesan air hujan yang membasahi tanah dengan derasnya. "Apaan, Sra? Nggak ada apa-apa," ucapku. "Lihat yang benar, Ndra. Itu kenapa ada orang-orang tanpa kepala di sana?" teriak Mita. "Orang tanpa kepala? Nggak ada apa-apa, Mit. Mereka semua menenteng Bang Ewan, Dra. Kepala monyet, kepala kambing,
Mereka apaan? Tambah Asra. Aku tidak mengerti apa yang mereka maksud. Halusinasi atau aku yang memang tidak peka. Tapi yang aku tahu, ketakutan mereka itu nyata. Drak, tutup Drak, tutup pintunya. Mereka kesini, teriak Mita. Asra mendahuluku untuk berlari dan kususul untuk membantunya menutup pintu. Asra menahan pintu itu dengan punggungnya sekuat tenaga dan Mita pun mulai membantunya. Aku yang masih belum mengerti pun ikut duduk bersandar pada pintu itu. Mita, Asra, kalian yakin kalian gak lagi berhalusinasi? Prang! Seketika kaca jendela rumah pecah dengan lemparan batu dari luar. Satu persatu semua kaca pecah tanpa terkecuali. Mita berteriak sekuat tenaga ketakutan dengan kejadian itu. Sementara aku dan Asra memastikan posisi kami aman dari pecahan kaca yang berserakan. Sayangnya itu hanya permulaan. Tak lama setelahnya sebuah benda dilempar ke dalam dan memantul ke arahku. Tanpa sengaja aku menangkap benda itu dan tersontak dengan apa yang kugenggam. Kepala monyet, teriakku yang spontan melemparkan kembali benda itu. Tak lama kemudian menyusul dari jendela yang pecah kepala kambing, kepala ayam, dan berbagai kepala hewan menghujani kami dan mewarnai lantai rumah dengan darahnya. Ih, wah, jadi yang kalian lihat tadi beneran? Tanyaku. Beneran lah, Dra. Sejelas itu, protes Arsa. Aku masih penasaran dan sedikit mengintip dari jendela yang pecah tadi. Namun sama saja tidak ada satupun yang terlihat di sana. Apa maksudnya ini? Dra, jangan lihat keluar. Mereka masih di sana. Ada suara aneh yang muncul dari mereka, ucap Mita dengan ketakutan. Suara? Bukannya mereka tidak memiliki kepala? Lalu suara apa yang terdengar oleh Mita? Arsa pun memutuskan untuk mengunci pintu dari dalam dengan kunci yang dimiliki Mita. Kami hanya duduk lemas menanti derasnya hujan yang mengguyur bangunan itu. Setiap kami merasa keadaan sudah mulai tenang, tiba-tiba ada kepala hewan yang dilemparkan masuk ke dalam rumah. Mita, coba hubungi Pak Nikmu, minta tolong jemput kita di sini, ucapku pada Mita. Sudrandra, dari tadi gue telepon, gue kirim pesan, tidak ada yang respon, jawab Mita. Duh, kenapa bisa gak jawab? Bukannya mereka standby di rumah, ucap Asra kesal. Mendengar jawaban itu, aku teringat ucapan Rara tadi. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Nik, ucapku. Arsa dan Mita pun menoleh perlahan ke arahku. Mereka mulai merasa sepaham denganku. Terus bagaimana? Kita mau terus di sini? Tanyaku. Mereka masih di luar, Dra. Mereka ngelilingin rumah ini, ucap Mita yang masih ketakutan. Kita cuma bisa menunggu mereka pergi, atau pagi datang lebih dulu, Dra, tambah Asra. Aku tidak berpikir lagi. Saat ini pecahan kaca dan kepala hewan yang berserakan berada di ruangan ini membuatku ingin segera pergi. Apa kita pindah ke dalam? Tawarku pada mereka. Enggak, Dra. Dari tadi tiba-tiba gue ngerasa perasaan gak enak di kamar itu. Kamar yang ada jasadnya Menik, ucap Mita. Aku semakin kalut. Soal hal ucapan Mita sepakat. Sedari tadi memang aku merasakan perasaan mengerikan dari rumah itu. Namun aku pikir itu hal wajar karena memang ada jasad manusia di sana. Tak, makhluk itu ngomong apa tadi? Mantra, lagu atau apa? Tanya Asra yang semakin gelisah. Nggak tahu, Sra. Itu juga bukan bahasa Bali. Gue nggak berhenti merinding dengernya. Aku berdiri dan menatap Mita dan Asra. Mereka benar-benar ketakutan.
Sementara aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Baca doa sebisa kalian. Tenang saja, malam ini pasti bisa kita lewati. Aku mencoba sedikit menenangkan mereka. Aku bisa berkata seperti itu. Mungkin karena aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi setidaknya dengan doa kami masing-masing, kami bisa menguatkan mental kami. Detik demi detik kami lalui menunggu dengan semua keadaan mengerikan ini. Petir yang saling bersahutan terkadang memantulkan bayangan sosok makhluk berada di luar yang tidak dapat kulihat. Kami menunggu sembari menahan rasa takut kami. Saat berpikir kami sudah melewati puncak kengerian ini, kami salah besar. Di balik suara derasnya hujan, kami mendengar suara pintu kamar yang bergerak. Sontak mata kami tertuju pada sebuah pintu kamar, dan suara itu berasal dari kamar di mana jasad Ibu Rara berada. Enggak mungkin, ucapku sembari menggelengkan kepala. Itu siapa? Tanya Arsa. Enggak ada orang lain selain kita di rumah ini, tambah Mita. Hal yang paling tidak ingin kubayangkan, terdengar langkah tersiok-siok dari arah dalam kamar itu. Mendengar suara pintu terbanting ke tembok beberapa kali seperti seseorang yang kesulitan untuk berjalan. Jasad Ibu Rara. Itu jasad Ibu Rara yang tengah membusuk merayap keluar dari kamar. Dra, itu mayat bisa bergerak. Wajah Arsa semakin pucat, sementara Mita hanya menangis tidak karuan menyaksikan hal mengerikan itu. Jasad itu mencoba untuk bangun, namun ia terjatuh kembali ke tanah hingga beberapa kali. Akhirnya jasad itu menoleh ke arah kami. Ia tersenyum. Jasad itu tersenyum menyeringai saat berhasil menemukan kami. Saat itu jantungku berdebar sangat cepat. Entah apa maksud dari senyuman itu. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Akhirnya aku hanya bisa membacakan doa sebisaku, walau aku harus mengulangi beberapa kali untuk menyelesaikan sebaik doa. Tepat saat petir menyambar, seketika sosok jasad itu hilang. Kami menoleh ke segala arah dan sama sekali tidak melihat sosok jasad itu. Kemana jasad itu tadi, Sra? Nggak tahu, Ndra. Gue nggak lihat. Kami mengatur napas sembari tetap waspada. Sampai akhirnya sesuatu menetes di lantai tepat kami berdiri. Spontan kami pun mencari asal tetesan itu. Tapi dari langit-langit rumah, jasad yang tadi menghilang sudah merayap di atas, memandang kami sambil wajah tawanya yang mengerikan. Wah, wah. Tawanya terdengar aneh dengan tenggorokan yang mungkin telah rusak dimakan belatung. Seketika wajahku pucat. Kakiku pun bergetar lemas melihat sosok mengerikan yang wajahnya hanya berjarak beberapa senti saja dari kepalaku. Lari Mita, ucap Asrah, sementara aku menarik tangan Mita untuk meninggalkan tempat itu. Tepat saat kami pergi, jasad itu terjatuh di lantai. Ia terus menatap kami sambil merayap, memakai satu persatu kepala hewan yang berserakan di ruangan itu. Aku mencoba menahan mual melihatnya. Perlahan kami menjauh dari makhluk itu ke arah dalam rumah, menghindari semua kengerian itu. Dra, panggil Asra berbisrik. Aku segera menoleh ke arahnya. Ia terlihat terpaku menatap ke dalam kamar. Lihat itu, Ndra. Mita, tunjuk Asra. Kami menoleh ke dalam kamar. Saat itu juga bulu kuduk kami kembali merinding. Posisi kamar itu masih sama persis seperti saat kami keluar tadi, dan jasad itu masih terbaring mengenaskan di kamar. Jadi, Sra, makhluk yang menyerupai jasad itu apa? Tanya Mita yang semakin cemas. Seolah menyadari tingkah laku kami, tiba-tiba sosok yang menyerupai jasad itu
menghampiri kami sambil merayap, memuntahkan berbagai darah yang ia hisap dari kepala hewan-hewan itu. Lari, kita harus lari. Kita menerobos saja makhluk di luar, ajakku yang merasa panik saat mengetahui makhluk itu mendekat. Makhluk di luar banyak, Dra. Gimana cara kita kabur? Balas Astra panik. Aku menarik mereka ke dapur, mencoba memeriksa pintu belakang. Namun ekspresi Arsa dan Mita mengatakan bahwa kondisi di luar jauh lebih berbahaya. Belum sempat memikirkan cara lain, tiba-tiba sosok itu merayap semakin cepat, menghampiri kami di dapur. Dra, kita terpojok, Dra, ucap Arsa. Di hadapanku hanya terlihat satu makhluk menyeramkan. Namun mengapa saat itu aku merasa ada makhluk lain yang mengikuti makhluk itu, seolah menatapku dari seluruh penjuru ruangan ini. Dong, samar-samar terdengar suara gong di telinga kami. Anehnya, jauh atau dekat kami tidak bisa membedakan. Mita, lu dengar suara gong? Mita mengangguk. Dong, suara itu terdengar lagi bersamaan teriakan makhluk yang menyerupai jasad Ibu Rara. Sepertinya suara gong itu membuat makhluk itu tidak nyaman. Ia berteriak gila setiap mendengar gong itu. Mita dan Arsa pun mengatakan sosok di luar terlihat bingung dan perlahan menghilang. Itu suara gong dari mana? Ucapku kagum. Mungkin ada balian yang berusaha menolong kita, ucap Mita menebak. Benar saja, setiap gong itu terdengar membuat makhluk itu perlahan menghilang dari hadapan kami, dan terdengar langkah mendekat ke rumah ini dari luar. Saat itu juga kami berlarian menuju keluar dan membuka pintu untuk beberapa saudara Mita bersama Balian dan Pancalang yang membantu mereka. Mit, kamu gak apa-apa? Tanya seorang yang sepertinya masih saudara Mita. Mita mengangguk sembari berusaha menghapus sisa air matanya. Maaf Li, ada jasad di kamar itu, ucapku berusaha memberitahu mereka. Mereka pun mengecek ke kamar dan tercengang melihat kondisi kamar yang benar-benar mengerikan. Jasad itu masih ada terbaring seperti sebelumnya. Bagaimana kalian bisa masuk ke rumah ini? Tanya salah seorang Pancalang. Ini rumah Rara. Ibunya sempat menitipkan kunci ini pada Mita, teman kecil Rara. Kami kesini karena Mita khawatir dengan Rara dan sama sekali tidak menyangka bahwa akan menemukan hal seperti ini. Jelas Asra menggantikan Mita untuk bercerita. Sepertinya penjelasan singkat Asra sudah cukup untuk mereka. Panik, bagaimana keadaan Panik? Tadi Mita telepon tidak ada jawaban, tanya Mita khawatir. Tadi di rumahmu juga ada kejadian. Paknikmu terkena serangan, namun ia selamat. Sekarang ia masih menenangkan diri, ucap pecalang itu. Wajah lega terpampang di wajah kami. Saat itu juga kami memutuskan untuk menerobos hujan yang mulai reda untuk kembali memeriksa keadaan Paknik. Selama perjalanan aku pun menceritakan keberadaan jasad di kamar itu pada mereka dan tentang hal yang hanya dapat dilihat Arsa dan Mita tadi. Mereka terlihat heran, mungkin saja kejadian yang dialami Pak Lek tidak jauh berbeda dengan yang kami alami. Benar Pak Nik, terjadi sesuatu pada mereka, ucap seorang Balian yang menolong kami tadi. Syukurlah kalian selamat, ucap Pak Nik yang terlihat khawatir dengan keadaan kami. Walau sebenarnya wajah Pak Nik masih terlihat pucat saat ini. Pak Nik, banyak yang ingin Mita ceritakan, ucap Mita cemas. Kalian tenangkan diri dulu, di sini aman. Ada Blisandi, beliau Balian yang membantu ayahmu, ucap Pak Nik. Mita yang mendengar berita itu segera menghampiri Blisandi dan menanyakan kabar ayahnya. Namun ia tidak bisa berharap banyak. Ayahnya masih belum sadar.
Dan saat ini ada temannya yang menjaga di rumah sakit. "Bli, Pak Nik ini semua ulah Rara, Bli," ucap Mita. Pak Nik terlihat cukup kaget dengan ucapan Mita. Tapi mengingat kejadian yang kami alami tadi, ekspresi Pak Nik pun tidak heran. "Rara, kami sempat ingin curiga, tapi kami dari hati yang terdalam, kami berharap ini bukan perbuatannya," ucap Pak Nik. Kami pun menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di rumah Rara tadi, mengenai keberadaan jasad Ibu Rara yang sudah membusuk di sana, hingga kejadian aneh saat ada makhluk tanpa kepala di luar yang mengepung kami. Jadi cetik batung yang digunakan ia dapatkan dari tetesan air mayat ibunya, ucap Blisande dengan wajah kasihan. Memang benar, tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana kesedihan Rara saat kematian ibunya. Terlebih ibunya mati dengan tidak wajar. Membayangkan ia mengurung diri berhari-hari di kamar bersama jasad ibunya, itu benar-benar membuat hatiku seperti merasa teriris. Maafkan bila saya lancang, tapi Rara melakukan itu semua karena ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Mita. Apa kematian Ibu Rara ada hubungannya dengan orang tua Mita dan kerabatnya? Tanya Arsa. Pak Nik sedikit memalingkan wajahnya, seolah belum yakin untuk bercerita. Namun kejadian hari ini benar-benar memaksa siapapun di tempat ini untuk tidak menyimpan rahasia. Yang saya tahu, keluarga kami tidak ada yang berniat jahat terhadap Rara atau ibunya. Tapi memang dulu kami sedikit berhati-hati dengan mereka, terutama saat mengetahui bahwa Ibu Rara adalah seorang melik, jawab Pak Nik. Melik? Tanyaku bingung. Di balik melik adalah sebutan untuk beberapa orang yang terlahir istimewa dan ada tingkatannya. Kadang berdampak buruk dan kadang justru berguna untuk orang di sekitarnya. Mungkin mirip seperti indigo, jelas Mita. Aku mengangguk mendengar penjelasan Mita. Dari tulisan-tulisan Rara, ibunya mati dengan serangan ilmu hitam. Apa itu benar, Bli? Tanyaku penasaran. Blisande hanya menghela napas mendengar pertanyaanku. Walaupun saya seorang balian, tapi saya juga manusia biasa. Saya harus memeriksa kondisinya dulu bersama pihak medis untuk memastikannya, jawabnya. Memang masuk akal anggapan orang umum mengenai seseorang yang memiliki kemampuan kadang menuntut mereka untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Tapi aku merasa ada maksud lain dari jawaban Blisande. Sekarang lebih baik kalian istirahat. Besok kita harus menguburkan jasad Ibu Mita dan yang lainnya. Dan satu lagi, cetik itu hanya bisa menyerang seseorang yang kondisinya sedang lemah. Jadi sebisa mungkin jaga kondisi kalian baik-baik. Peringati Blisande. Aku setuju. Saat ini tubuhku terlalu lelah dan mataku terlalu berat. Malam yang hanya tersisa sedikit ini harus bisa kami manfaatkan untuk melepas seluruh rasa lelah kami. Mita memutuskan untuk tidur di rumahnya, ditemani saudara perempuan yang lain. Aku dan Arsa kembali ke rumah Pak Nik untuk secepat mungkin meletakkan kepalaku dan melewati malam ini. Cukup banyak ritual yang dilakukan oleh Mita dan saudara-saudaranya sebelum akhirnya menguburkan jenazah ibunya. Aku dan Arsa hanya memantau dari jauh, sembari sesekali membantu apa yang kami bisa. Setelah melihat hal itu, aku sangsi apakah Mita akan kembali bersama kami ke kampus. Kalau gue jadi Mita, mungkin gue gak bakal ikut balik ke Jakarta, Serak, ucapku. Iya, Ndra, gue juga ngerti kalau dia sampai mutusin kayak gitu. Apalagi kondisi bokapnya masih belum stabil, balas Asra. Melihat prosesi ini, aku membayangkan
Bagaimana seandainya ayah Mita bisa kembali pulih dan ia mengetahui istrinya telah meninggal dan ayah Mita tidak mampu mengantarnya sampai peristirahatnya yang terakhir. Entah sesakit apa perasaan itu. Lewat tengah hari, barulah Mita sudah selesai dengan acara pemakamannya. Ia terlihat anggun dengan baju Bali dan yang ia kenakan. Namun kebaya hitam yang ia kenakan masih menggambarkan kesedihan dalam dirinya. Saat itu aku terpaku dengan Mita. Wajah Arsa terlihat aneh dengan memandang sesuatu di belakang Mita. "Srah, lu kenapa?" tanyaku bingung. "Iya, kenapa Srah?" tambah Mita. Arsa tetap terpaku ke arah itu. Ia seolah ingin berlari ke sana. "Aneh, masa nggak ada yang lihat orang itu?" ucap Arsa. Aku dan Mita pun menoleh ke arah. Ia menatap. Ada sekumpulan kerabat Mita. Namun aku yakin yang dimaksud Arsa bukan itu. Tapi rupanya responku berbeda dengan Mita. Mita terlihat menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. "Srah, orang itu menenteng kepala kambing," tanya Mita. Sontak aku menoleh ke arah Mita. Sekali lagi aku tidak bisa menyadari keberadaannya seseorang yang dilihat oleh mereka berdua. "Iya ta, dan gak ada orang yang ngelihat dan curiga. Padahal jelas itu bukan pemandangan yang wajar," balas Asra. Sepertinya kali ini mereka lebih berani dengan adanya orang lain di sekitar kita dan memutuskan untuk menghampiri orang itu. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba kami terhenti dengan sosok seorang yang menghadang kami. "Beli Sandi?" tanyaku. "Aku tahu apa yang kalian lihat. Jangan dekati makhluk itu," ucapnya. Tapi Beli, mereka itu siapa? Bahkan di rumah Rara mereka tidak memiliki kepala," tanya Asra. "Saya masih belum tahu dengan pasti. Kemungkinan mereka adalah perwujudan ilmu hitam dari orang yang berniat jahat terhadap keluarga Mita," jelasnya. "Perwujudan ilmu hitam bisa berwujud seperti manusia? Gila, aku tidak mengerti tentang situasi ini." Beli Sandi mengaku belum bisa melakukan apa-apa terhadap makhluk itu. Yang ia bisa hanya saat ini menjaga keluarga Mita yang tersisa dari serangan orang-orang yang mengincarnya. "Bli, bukannya Rara membunuh menggunakan cetik badung? Apa ada orang lain yang berniat jahat terhadap kami?" tanya Mita. "Pikirkan saja, apa mungkin anak polos seperti Rara bisa mengetahui dan mengirimkan cetik badung untuk keluargamu begitu saja?" jelas Bli Sandi. Masuk akal. Saat itu juga aku berpikir bahwa ada sosok yang membantu Rara untuk mengirimkan ilmu-ilmu itu terhadap keluarga Mita. Sebenarnya cetik badung itu apa? Apa segitu mematikannya? Tanya Arsa yang masih bingung. "Yang kue tangkap sih itu semacam ilmu santet, Sra. Benar gak tak?" Mita mengangguk dan mencoba membantu menjelaskan. Cetik itu mirip santet, namun wujudnya racun yang tidak berasa, berwarna dan berbau. Untuk cetik badung sendiri berasal dari tetesan air mayat. Ada mantra dan ritual yang harus dilakukan agar tetesan itu bisa mematikan dan tidak terdeteksi oleh korbannya, jelas Mita. "Kabar buruknya, kamu dan semua kerabatmu sudah meminum racun itu. Saat ini kita hanya kuat-kuatan antara ilmu Rara dan sosok yang membantunya yang menang, atau kami yang menang," ucap Bli Sandi. Aku menelan ludah mendengar ucapan Bli Sandi. "Tapi kapan aku terkena cetik itu, Bli? Bukankah saya baru datang dari Jakarta?" tanya Mita bingung. "Banyak cara untuk mengirimkan cetik itu. Salah satunya melalui sosok gaib. Tapi saya tidak bisa memastikan," jawab Bli Sandi. Mendadak aku teringat sosok makhluk menyerupai Mita yang terlihat di luar kos dan menghampiriku dengan wajah yang pucat. "Sebelum lu sakit di kos kemarin, gue sempat ngelihat sosok mirip elu di luar.
Habis itu sosok itu mengetuk pintu kamar gua. Wajahnya mirip elu dan pucat. Waktu itu gue kira itu mimpi. Aku mencoba menceritakan apa yang aku lihat sebelumnya. Bisa jadi itu salah satu kirimannya. Sosok itu menyerupai Mita agar mudah mencarinya. Balas Blisande. Tak banyak lagi perbincangan di antara kami. Setelah itu Blisande pun setelahnya mengajak kami menjenguk ayah Mita. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Hanya pemandangan Mita yang mendoakan ayahnya dan mencurahkan perasaannya saat ini pada ayahnya yang hanya membalasnya dengan diam. Sebuah pemandangan yang sangat pilu. Namun Mita cukup tegar. Aku merasakan ia masih ingin berusaha menyelamatkan ayahnya dan mencari tahu tentang mengapa Rara ingin menghabisi keluarganya. Kami pun kembali ke rumah Mita, diantarkan oleh pemandangan langit yang mulai memerah. Tak banyak perbincangan sepanjang perjalanan kami. Beberapa kali aku membuka pembicaraan. Mita hanya membalas dengan seadanya. Mungkin ia juga terlalu lelah. Tapi keheningan itu terhenti saat sampai di salah satu ujung jalan. Kami terhenti dengan sosok seorang yang berdiri di ujung jalan itu. Aku belum sempat melihat sosoknya dengan jelas, tapi rasa merinding sudah menyelimutiku saat ini. Saat kami semakin dekat, sosok tubuh kami bertiga kaku. Saat melihat sosok itu perempuan dengan kebaya hitam berdiri tepat di hadapan kami. Dari bajunya dan bentuk tubuhnya, aku menduga itu adalah Rara. Tapi yang membuat kami bertiga bergidik merinding adalah saat mengetahui itu adalah sosok tubuh Rara yang menggenggam kepala seekor kerbau, dan sialnya tidak ada kepala yang menyambung di lehernya Rara. Kebaya hitamnya sudah bercampur dengan darah dari lehernya. Pemandangan itu terlihat begitu mengerikan bersama langit merah yang seolah membakar dendam Rara. Di tengah kepanikan itu, kami tiba-tiba sosok itu menghilang tanpa jejak. Kami mencari keberadaan sosok itu, namun sama sekali tidak ada makhluk atau petunjuk. Saat itu juga kami mau percepat langkah menuju rumah Mita. Dan betapa terkejutnya kami saat mengetahui rumah Mita masih ramai dengan orang-orang. "Pak Nik, ini ada apa? Kenapa makin ramai?" tanya Mita. Mata Pak Nik terlihat berkaca-kaca. Entah, sepertinya permasalahan yang rumit baru saja terjadi. "Kamu tenangin diri kamu dulu ya, Mit. Setelah itu kamu bisa melihat ke dalam isi kardus itu," ucap Pak Nik. Aku menoleh ke arah sebuah kardus yang dikerubuti oleh beberapa warga. Kira-kira apa isinya? Sampai saat ini membuat Pak Nik gelisah dan warga berkumpul di tempat ini. Rasa penasaran membuat kami bertiga memilih untuk segera mengecek isi kardus itu. Tepat saat kami melihatnya, seketika rasanya jantungku ingin segera berhenti. Mita menutup mulutnya dan menangis dengan air mata yang tak lagi dapat ia tahan. Kepala Rara. Kardus itu hanya berisi sebuah kepala seorang perempuan yang semalam kami lihat. Sebuah kepala yang terlihat dengan jelas bahwa matinya tidak tenang dengan mata yang masih terbelalak. "Dra, gue gak kuat lagi, Dra," tangis Mita yang meminjam bahuku untuk menumpahkan air matanya. Sayangnya pemandangan itu bukanlah yang paling mengerikan. Ada sebuah surat yang datang bersama dengan kepala itu. Sebuah pesan. Membacanya sekilas membuatku penasaran. Apakah yang dilakukan keluarga Mita hingga Rara melakukan ini semua? "Bila tetesan air jasad Mem tidak cukup untuk membunuh kalian semua, maka tetesan air jasadku yang telah membusuk dan rohkulah yang akan membunuh kalian semua." Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya di episode part terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.